Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bicara kesan-kesan persahabatan saya dengan Gus Dur. Eh, Tentu banyak orang atau beberapa teman yang tidak kenal saya akan bertanya dalam hati, dari mana bisa kenal Gus Dur? Tentu saja bisa kenal, karena Gus Dur tahun 82 menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta sampai tahun 85. Sekaligus beliau Ketua Nahdlatul PBNU, dan saya kan orang Jawa Timur. Gus Dur juga orang Jawa Timur, jadi relatif kenal secara kultural. Juga Gus Dur waktu itu kan sudah mulai kontroversial dalam berbagai gerakan-gerakannya, dan juga Gus Dur itu orang yang pikirannya terbuka. Pada suatu ketika saya ditugaskan oleh Pak Yasin atau Pak Muhtar Lubis, Hardi, kamu kan bisa nginterview. Ya, saya memang di majalah Horizon saya punya inisiatif untuk menginterview tokoh-tokoh dengan gaya majalah Playboy. Berpanjang-panjang, berlebar-lebar, itu saya detail, saya kejar. Itu pertama kali, barangkali waktu itu tahun 82 itu pertama kali ada majalah yang nginterview seluas-luasnya dengan sampai 5-6 halaman, yang tidak lazim untuk koran waktu itu yang lebih mementingkan iklan. Tapi majalah Horizon kan majalah khusus, majalah sastra. Jadi itu sebelumnya ada saya interview Mas Rendra, Arifin Senur, Pak Bagong Kussudiardja, Pak Subagio Sastrowardoyo. Kemudian ketika Gus Dur jadi ketua DKJ, saya interview. Dan Gus Dur senang sekali diinterview di majalah Horizon, karena sekaligus kalau sudah di majalah Horizon tuh ditahbiskan, dibaptis lah kalau orang Kristen Islam, atau sudah naik haji lah sastrawannya kalau diakui oleh majalah Horizon, yang dipandegani tim redaksi oleh Pak Muhtar Lubis, Pak Yasin, Ali Audah, Pak Ali Audah, kemudian Gunawan Muhammad, Arif Budiman, dan yang lainnya. Saya berada di situ. Kemudian karena kebetulan saya orang Jawa Timur juga, Gus Dur sering ngajak saya makan kalau siang-siang ke Soto Ma'ruf. Senangannya kan udah makan lemak-lemak senangannya. Waktu itu badannya masih trincing, masih lincah, masih jalan cepat, kelihatan kelelar-kelelar, tapi kalau jalan juga cepat. Tapi kalau sudah habis makan di Soto Ma'ruf, warung Soto Ma'ruf itu, Gus Dur bilang gini, Dek, terno aku mulai balik. Nyandi, kemana? Di Jalan Minangkabau kalau tidak salah, atau ke Salemba waktu itu. Salemba, Minangkabau, atau ya sekitar gitulah. Saya suruh ngedrop terus dia jalan, atau Jalan Minangkabau dia masuk gitu, terus dadah gitu. Karena mobil beliau, mobilnya Gus Dur itu jelek. Mobilnya Citroen GS, masih inget saya, warnanya kehijau-hijauan, agak kekuning-kuningan gitu, norak. Mobil saya juga butut jelek, Datsun, tapi tidak pernah macet. Yang macet Citroen. Kemudian itu sering terjadi dan kita akrab itu. Ada kesenangan Gus Dur adalah ngumpulkan lelucon yang disuruh ngelucu itu Pak Amang Rahman, pelukis. Jadi Pak Amang dipanggil ini Gus Dur, Dek, ya apa nek Cak Amang tuh dikon rene, gaya apa Gus? Ngelucu. Nanti tak tukune, nanti saya belinya. Umurnya itu 125.000. Sementara tiket kereta api Surabaya Jakarta itu kalau tidak salah sekitar 25.000 juga. Jadi satu lawaan itu 25.000 atau 20.000. Pokoknya ketika pulang ke Surabaya, Pak Amang sudah membawa uang sekitar 200. 200 sudah bisa hidup setengah bulan atau 1 bulan kalau di Surabaya. Jadi sampai sebegitu. Jadi lawaan-lawaan tentang orang Madura itu kebanyakan dari Pak Amang. Pak Amang Rahman itu pelukis yang lucu sekali, itu Gus Dur. Kemudian Gus Dur saya interview
lebih baik saya bacakan, jadi supaya saya bisa baca cepat tapi jelas, supaya ndak ada yang saya korup pikiran-pikiran Gus Dur itu. Jadi Gus Dur lahir di Denanyar, Jombang pada tahun 1941, merasa nggak pernah lama kumpul ayahnya karena sang ayah jadi Menteri Agama di Jakarta. Lucunya bapaknya tak pernah mau nyekolahin di madrasah, tetapi di sekolah rakyat, sekolah umum. Dari sekolah dasar ia ke SMEP, baru setelah itu ke pesantren. Dia kuliah di Al-Azhar Mesir. Menurut pengakuannya ia bosan dengan formalisme. Sementara itu seorang temannya dengan nada mengejek mengomentari bosan atau tidak mampu mengikuti kuliah katanya. Temannya itu saya rasa Gusmus ini. Atau Abdullah DWM atau Sutarji Kalsumbahri yang waktu itu sedang di kantor DKJ. Di universitas tersebut dan di Al-Azhar dia lari ke Irak di Universitas Baghdad. Di situ ia merasa bahwa agama benar-benar sebagai objek studi. Waktu itu ia berumur 26 tahun dan 4 tahun ngendon di sana. Lantas pulang ke tanah air dan sekarang merintis pesantren Ciganjur. Muridnya datang pergi, belum bisa dikatakan. Sebab bikin pesantren dalam 10 tahun pertama jangan mengharap muridnya lebih dari belasan katanya. Abdurrahman Wahid orangnya ceria gemuk, tapi kesan lambannya hilang begitu berbicara dengan Jawa medok. Fasih, lancar, dan tidak formal. Tapi bagi yang formal pikirannya bisa memerahkan telinga. Saya tanya, tolong deh Pak Kiai jelaskan tentang sastra Islam, misalkan tentang adanya keharusan pengarangnya harus Islam atau hanya keharusan bersumberkan Al-Quran atau Al-Hadis. Tentu saja lebih afdol kalau dilambari latar belakang kesejarahan. Gus Dur jawab, sebelum saya menjelaskan pendirian saya, kita harus melihatnya dari dua jurusan. Perkembangan studi sebagai pengertian itu sendiri dan kedua adalah pemahaman kita dari perkembangan selama ini. Kalau kita lihat perkembangan historis, sebenarnya sastra Islam bagian dari peradaban Islam. Jadi sastra bagian dari peradaban. Dan peradaban itu adalah bentuk yang agung dari kebudayaan. Kalau diikuti ini lantas sebenarnya kita bisa melihat bahwa peradaban Islam itu suatu gabungan yang mempunyai dua sikap yang utama. Di satu pihak watak eklektik atau menyerap dari mana saja. Umpama kalau kita baca fabel-fabel dari Al-Zais, maka banyak unsur-unsur yang diambilkan dari Yunani, Romawi, India. Itu dalam karangannya yang berjudul Kitabul Hayalan, yang terdiri dari 4 jilid yang tebal. Itu merupakan kisah binatang yang terlengkap dan di dalamnya kita bisa melihat dari sudut pengetahuan umum, sastra, juga pengetahuan kejiwaan orang, dan sebagainya. Nah, disinilah Al-Jais meramu kebudayaan yang berbagai lalu menjadikannya bagi-bagian dari peradaban Islam. Lalu gaya interview saya memang begitu, memang salos. Lalu kita lihat yang namanya Abu Hanifah, seorang ahli fikih. Pada bayangan kita seorang ahli fikih itu mesti seorang yang sarungan, memakai jubah, yang tak pernah keluar rumah, hanya menekuni soal akhirat dan dunia ini. Tetapi kenyataannya ia seorang arsitek yang kebetulan ia borong pembuatan pagar kota Baghdad. Nah, disitulah ia ketika membuat lengkung gapuro, arkad, ia mengambil dari daerah Asia Tengah, bukan dari Arab. Mulanya dari Afghanistan, Samarkand, Rusia atau daerah yang disebut Beyond the River. Daerah Iran paling timur. Abu Hanifah mengambil itu dan ia dipuji-puji dalam suatu kronikel sejarah. Ternyata lengkung gapura Hanifah itu daya tampungnya, bobotnya jauh lebih baik daripada lengkung Arab. Padahal waktu itu daerah tersebut bukan daerah muslim. Jadi mudahnya ia mengambil arsitektur non-muslim dan memasukkannya menjadi arsitektur Islam. Suatu contoh lagi, seorang yang bernama Abu Amrin Ibnu Ala adalah seorang ulama yang terkenal asketik sekali. Dia salah seorang dari 10 pembaca Al-Quran yang sah. Cara membaca Al-Quran itu ada 10 gaya. Jadi ada majroha, ada majrihe. Jadi intonasi dan diksinya. Di antara 10 itu ada Abu Amrin. Lah, Abu Amrin itu salah seorang musikolog yang mengambil musik India. Kita semua tahu musik India bersumberkan pada agama Hindu yang pantaistik nafasnya. Al-Khalil Ibnu Ahmad adalah seorang peletak dari bahasa Arab karena dia penyusun kamus yang pertama dalam bahasa Arab.
Kamus Ain dalam 2 jilid. Menarik sekali di dalam kamus tersebut yang bagi ilmu dalam 10 bagian. Mengikuti pembagian para ilmuwan Yunani, jadi ada fisika, metafisika, estetika, politika. Pokoknya yang berjumlah 10 itulah. Padahal Al-Khalil itu orang yang amat streng di dalam masalah Al-Quran. Ia streng dalam gramatika sehingga jangan sampai ada penyelewengan dalam pengertian. Loh, tapi anehnya kok ia tidak segan-segan mengambil ilmu orang Yunani. Nah, pada waktu yang belakangan pembagian ilmu Al-Khalil itu mengalami pelarutan atau penciutan sehingga menjadi satu di antara 10 tadi hanya menjadi ilmu agama. Kayak fikih misalnya, tadinya tidak. Lantas yang bernama Al-Farabi, seorang filosof Islam, orang Islam yang belajar filsafat Islam pasti tahu itu. Juga Ibnu Sina itu kan jagonya filosof Islam. Lantas kalau ditanya apa pikiran Al-Farabi tentang negara, maka negara menurut dia adalah negara Tuhan. Jadi negara agama. Dan dia bikin buku namanya Negara Utama. Ada yang dimaksud dia sebagai negara utama, apa yang dimaksud? Ternyata seluruhnya dibangun atas dasar asas-asas pemerintahan Plato. Al-Quran sebagai sumber tapi kerangkanya kan dari Plato. Berarti tidak harus selalu plek dengan Al-Quran atau Al-Hadis dong. Ini sanggahan saya, pertanyaan saya. Nah, persis itu kata Gus Dur. Materi boleh dari situ, tapi kerangka bebas saja kita ambil. Jadi ini yang saya katakan peradaban Islam itu yang agung, yang sudah diakui sebagai salah satu di antara peradaban dunia. Oikimene. Itu mempunyai watak eklektik, mampu menyerap dan tidak takut-takut. Dengan sendirinya sastra Islam juga demikian. Sastra Islam harus mampu menyerap dan dikembangkan, dimatangkan. Dan kalau perkembangan peradaban Islam seperti itu, tidak bisa dikatakan hanya milik orang Islam saja, tetapi juga milik orang lain yang hidup dalam masyarakat Islam. Lah pikiran-pikiran begitu sekarang sudah tidak ada para pemikir-pemikir Islam. Dan tentunya mereka pada belum baca interview saya yang tahun 82 ini. Makanya bacalah. Karena itu ketika masa jayanya peradaban Islam, pendukungnya juga ada orang Kristen atau dan serta orang Yahudi. Pada abad berapa itu saya tanya? Gus Dur bilang, ya mulai abad ke-7 hingga abad ke-12. Dan justru ketika Islam itu diartikan sebagai sesuatu yang sempit, maka menjadi menurun peradaban Islamnya. Tapi yang menyempitkan antara lain kan dari kalangan Islam sendiri, saya bertanya. Lah itu masalahnya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah di mana sastra Islam merupakan bagian dari peradaban Islam, maka dengan sendirinya sastra Islam menjadi bagian dari humanisme universal. Loh kok gitu? Saya bilang gitu. Ya sebab dengan begitu tak bisa disekat-sekat lagi sebagai ini miliknya orang Islam dan itu miliknya orang yang bukan Islam. Peradaban Islam yang benar-benar Islam adalah suatu peradaban yang mampu mengayomi semua orang dan boleh digunakan oleh semua orang. Dalam hal ini saya mau ambil contoh kasus Habib Yasin. Oh langit makin mendung. Oh bukan itu. Tapi yang ini. Al-Quran bacaan mulia terjemahan Habib Yasin. Nah di situ ada yang menganggap bahwa Yasin tidak memenuhi persyaratan menerjemahkan. Karena dia tidak bisa berbahasa Arab. Kok berani-beraninya dia menerjemahkan Al-Quran? Di sini saya tidak memihak kemana-mana. Tapi kalau saya ditanya bagaimana pendapat saya, maka jawabnya begini. Loh, apa benar bahwa sebagai ukuran harus bisa berbahasa Arab? Kan Yasin cukup dewasa untuk bisa membaca macam-macam terjemahan. Mengambil dari sini, dari situ. Lagi pula itu juga bukan terjemahan resmi, standard translation. Dia kan sudah bilang bahwa itu bacaan atau reading, noble reading, yang artinya suatu bacaan yang bisa dibaca semua orang. Atau bacaan mulia memang. Maka sebagai konsekuensi bahwa sastra Islam bagian dari humanisme universal, pertama dia tidak boleh dibatasi penggunaannya hanya oleh dan untuk orang Islam saja atau hanya oleh orang yang telah diberi predikat memenuhi syarat. Kedua, dari proyeksi sejarah ini lalu kelihatan bahwa yang mengislamkan bukan orangnya dan bukan rangkanya dan bukan pula materinya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai sumber ada dan tentu boleh digunakan, tetapi karena ini sastra bukan sesuatu yang sifatnya formal egalistik gitu, sumber lain juga boleh masuk, apa salahnya? Dan tidak selalu bersumber pada Al-Quran juga tidak apa-apa, sebab pengalaman beragama itu tidak mesti Quran,
berhadis atau berkitab-kitab. Contohnya orang kampung yang agamanya dalam skala 0 sampai 100, dia menjalankan 5 saja sudah bagus. 0 dalam arti praktek keagamaan, tapi ia merasa sebagai orang Islam. Kan dia sudah beragama. Sama punya hak, begitulah. Haknya sama dengan yang 100. Kalau skalanya memang kecil dan tidak dipaksa harus menggunakan sumber resmi sebagai referensi, ya nggak akan jadi. Menurut saya pengalaman beragama sebagai orang Islam itu mempunyai keabsahan sendiri yang tidak bersumber pada sumber resmi. Jadi referensinya dengan hidup itu sendiri. Ini lalu membuka ke masalah yang peka, yang dikarang di Malaysia diperdebatkan, yang sekarang di Malaysia diperdebatkan rame-rame antara Cikgu Sanon Ahmad dan Cikgu Kasim Ahmad. Menurut Kasim Ahmad, definisi sastra Islam adalah sastra yang mampu melancarkan inti atau nilai Islam. Tidak usah formal. Kalau di sini kita bisa contohkan apakah yang dibikin di TVRI setiap malam Jumat itu disebut drama Islam, di mana masyarakat Islam pemirsa diberondong dengan ayat-ayat Al-Quran. Ataukah setiap drama yang di dalamnya memancarkan nilai-nilai Islam itu sudah bisa dikatakan drama Islam? Itu pikiran saya, kata Gus Dur. Di Malaysia pernah ada suatu simposium tentang itu dan di sini terjadi perdebatan antara saya dan Siddiq Baba, seorang sekjen hakim kuliah Islam di Malaysia. Di situ ia mengatakan bahwa ukuran dari sastra Islam adalah aplikasinya. Apakah aplikasinya itu Islami menurut dia? Jadi umpama saja kalau beribadah, apakah sastra Islam itu lalu menunjukkan jalan peribadatan yang menuju sholatnya. Jadi kalau tidak menunjukkan itu ya tidak Islam. Sehingga dalam sastra Islam tidak mungkin membicarakan tokoh seorang pelacur. Saya tidak setuju dengan pandangannya, kata Gus Dur. Lantas saya kemukakan bahwa perasaan keagamaan seseorang pelacur belum tentu kalah dengan seorang yang bersembahyang di masjid. Sebab begini, intensitas pengalaman beragama itu ada dua ekspresinya. Ada ekspresi implisit, ada ekspresi eksplisit. Yang implisit lebih ke dalam, sedangkan yang eksplisit mengikuti ajaran agama secara tuntas. Dua-duanya menurut saya punya hak yang sama untuk diekspresikan dan sama-sama Islam. Tentu saja dengan catatan bahwa asal itu menggambarkan secara tepat bahwa ini adalah visi Islam. Sebab begini, Nabi sendiri dalam hadis mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ilmu itu ada dua macam, yaitu ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat harus dijauhi dan dibuang, sedangkan yang bermanfaat dipakai. Jadi dengan ini watak eklektisisme tidak terlalu liberal sepenuhnya, sehingga menjadi sekuler, melainkan ada tolak ukurnya, yaitu pada watak normatifnya agama Islam. Tapi tidak berarti harus membelenggu atau tradisionalisme legalistik, bukan begitu. Tapi lebih merupakan tolak ukur yang moral, dan tolak ukur moral diantaranya adalah manfaat dan keseimbangan. Sebab sebaik-baiknya perkara, kata Nabi itu yang berada di tengah. Oh, yang moderat gitu toh Gus. Ya, jadi keseimbangan ini menyangkut kepada kehidupan kita dalam pola konsumtif dan produktif. Yang konsumtif saja tidak benar, yang produktif saja juga tidak benar. Idealnya adalah keseimbangan keduanya. Ini menurut saya adalah ukurannya. Pengalaman-pengalaman agama dalam norma-norma yang luas yang membentuk kepribadian manusia, yang menurut saya memberi watak Islami kepada penerapan yang dilakukan Islam. Tolong deh dicontohkan pengarang Islam baik yang ada dalam negeri dan yang ada di luar negeri. Ini penting sekali statement ini, karena Gus Dur menyebutkan nama pengarang Mesir yang sama sekali asing untuk orang Indonesia. Nggak. Karena tadi kan saya tanya tokoh pengarang Islam yang baik yang dalam negeri atau yang luar negeri. Gus Dur bilang begini, kita harus bagi dua, yaitu Islam yang mementingkan penampilan, impuls-impuls Islam, dan kedua yang formal legalistik. Contohnya misalnya karya Jamil Suherman yang menampilkan kehidupan para santri di pesantren, di mana di situ ada unsur formal legalistiknya. Jadi di situ digambarkan kehidupan yang baik. Menurut pesantren itu begini, tapi yang begini tidak kalah indahnya dengan sastra biasa asal mampu menggarap. Tapi religiositas bisa dicari pada hal yang kelihatan bukan agama. Misalkan jalan tak ada ujungnya
karya Mohtar Lubis. Itu jelas bukan novel agama, itu novel psikologis. Kisah guru Isa yang impoten dan menemukan kejantanannya lagi setelah hilang ketakutannya. Ini menurut saya tidak kurang religiositasnya dengan karya Hamka yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Taufik Al-Hakim, seorang sastrawan besar Arab yang berkali-kali dicalonkan orang Arab untuk menerima hadiah Nobel itu, menceritakan problem kejiwaan orang Muslim pada masa transisi dari tradisionalisme ke masa modernisme. Sastrawan yang bagus lagi bernama ini penting nih. Saya tulis di sini Majid Mahkos. Sebetulnya namanya Gus Dur bilang, salah kamu tulis ini. Benernya siapa Gus Dur? Najib Mahfud. Nama Najib Mahfud tahun 82 belum ada yang tahu, yang dengar. Gus Dur bilang, bernama Majid Mahfud yang mengisahkan orang miskin. Di samping itu novelnya ada juga yang sejenis dengan Somerset Maugham. Itu yang jadi ada suspennya begitu. Novelnya yang mengharukan bagi saya adalah yang berjudul Lorong-Lorong Sempit. Nah, dari judulnya saja sudah tergambar. Ini novelnya Najib Mahfud tadi. Apa maunya pengarang? Ada erotisme versi orang miskin. Mereka tiada pilihan lain menjalani hidup seperti itu. Kesadaran beragama itu muncul, tergambar dan mengambil bentuknya yang tidak legal formalistik, tapi yang formal dan indah juga. Seperti pengarang yang bernama Mahfud Atas Al-Ahad yang mengisahkan sahabat-sahabat Nabi berseri. Jelas sekali di situ yang digambarkan perang Islam yang termasuk tatanan pemerintahan zaman dulu. Saya ulangi lagi soal Najib Mahfud tadi. Karena saya bukan penulis asli, jadi saya itu ya memang bisa menulis. Tulisan saya juga di Kompas, Sinar Harapan, koran-koran besar, semua tulisan saya. Tapi saya tidak terlalu care misalkan dengan ralat itu. Misalkan Najib Mahfud, saya tulis Majid Mahkus. Kenapa saya katakan ini, peristiwa ini penting? Karena setelah 3 atau 5 bulan interview ini terjadi, Najib Mahfud menerima hadiah Nobel Prize sebagai pengarang Mesir yang pertama kali dari Timur Tengah yang dapat Nobel. Jadi Gus Dur ini tahu sadurunge winarah. Beliau tahu sebelum adanya kejadian. Kenapa yang dipilih Gus Dur kok pengarang Mesir Najib Mahfud? Yang kemudian 5 bulan setelah interview ini, setelah Horizon interview dan yang lainnya, Najib Mahfud terpilih sebagai pengarang Nobel. Terus saya teruskan lagi. Kalau sastrawan Indonesia yang karyanya bernafaskan Islam, baik yang formal atau yang tidak, siapa Gus? Gus Dur bilang, saya ambil contoh Nafis. Itu beliau mengarang kumpulan cerpen atau novel Robohnya Surau Kami, itu terkenal banget. Saya sudah baca dan saya kenal Pak Nafis. Orangnya sinikal, lucu. Contohnya Nafis Amir Hamzah. Kalau Chairil Anwar, saya bilang, semacam Chairil Anwar itu untuk orang Islam Indonesia yang santri sulit untuk menerima Chairil sebagai sastrawan Islam. Tetapi saya sendiri menerimanya. Ketika ia berbicara tentang Tuhan dan ia beragama Islam, ya itulah ekspresi dari asas sastra Islam. Kalau Taufik Ismail, bukankah ada tanda formalistik dalam karya yang muncul akhir ini? Ya memang dia. Tolong deh diuraikan tentang sufisme. Beliau kemudian menguraikan tentang sufisme yang sangat dalam sekali, yang kurang menarik kalau saya bicarakan di sini. Kemudian saya rasa yang bagaimana pendapat saudara dengan puisi M.H. Ainun Nadjib? Kalau M.H. kan jelas Islam dalam arti membicarakan Asmaul Husna, 99 sifat Tuhan. Itu otomatis, itu formal. Padahal yang diperlukan yang tidak formal, itu Sutarji misalnya. Itu tidak pernah formal, tapi dalam syairnya ia nyebut Allah, Tuhan. Tapi tidak membuat definisial resmi yang mapan. Sebagai ilustrasi Islamnya, sehingga ia melihat sungai pun ia beranggapan bahwa sungai itu Islam. Karena itu ia tidak berani berak di sungai. Yaitu menurut saya itu ekspresi keagamaan dia. Kalau benar, ia memang merasa itu. Dan yang begini ini sebetulnya yang akan bisa berkembang.
Sebab bagaimana juga sastra model Taufik Ismail atau M. Najib itu membutuhkan perbendaharaan yang cukup. Tapi nanti dengan matangnya kita menyerap informasi dari negara Arab yang tidak lagi menggunakan bahasa Arab. Arab pesantren, kan Arab pesantren itu bahasa klasik, bukan Arab sehari-hari. Bukan bahasa Arab pasaran. Sekarang yang di Timur Tengah ini merupakan sumber pengiriman mahasiswa kita yang belajar agama itu kan banyak sekali. Kira-kira interview masih banyak ini, sampai saya pinter tentang sastra Islam dan yang lain itu, saya tuh pinter karena punya ini. Dan interview saya ini ketika Gus Dur lengser dari kepresidenan, 1 bulan setelah lengser itu saya diajak Kang Sobari. Mas Hardi, yuk kita kunjungi Gus Dur kita, katanya. Gus Dur kita. Ada apa? Ada 2 misi. Jadi ada orang yang suka ini, menyalahgunakan Gus Dur, katanya. Gimana caranya? Gus Dur pernah kehilangan TV lah, orang itu orang itu datangin toko-toko televisi di Glodok. Mereka pada nyumbang TV untuk Gus Dur, padahal bukan untuk Gus Dur. Waktu jadi presiden, Gus Dur di rumahnya kehilangan TV, katanya. Lah dia sekarang sedang di sana. Bagaimana kalau Mas Hardi kita ajak, kita ngelihat orang itu kayak apa mau mainnya, nanti kan istilah jurusnya kan ketahuan, katanya. Boleh, aku bilang. Kedua kali Gus Dur itu kalau itu rumahnya selalu penuh ini, parcel, katanya. Kalau enggak salah itu setelah hari raya. Wah, ini siapa tahu kita nanti diberi parcel, katanya. Itu guyonnya dia. Alah, kalau pas parcel sarden saya males. Wah, enggak mungkin presiden, mantan presiden parcelnya sarden, katanya. Ya kalau kongguan biskuit males saya. Wah, enggak mungkin itu. Kita guyon sampai di Gus Dur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur itu duduk, sudah disiapkan begitu di sofa biasa. Ini siapa ini? Hardi pelukis. Aduh, Dek Hardi, saya jadi presiden situ kok enggak nongol, katanya. Ke istana. Ada apa, Gus? Nongol ke istana, malu, katanya. Ya kan saya bisa ngasih-ngasih. Itulah kelemahan saya. Kalau sahabat atau teman punya jabatan, saya enggak pernah berani dekat karena saya takut dibilang mumpung cari kesempatan. Nah, ini DRD itu caranya memuji saya. Ini bikin repot sama saya tuh. Loh, masalah apa Gus Dur bisa bikin repot? Itu interviewmu itu saya capek motokopi untuk mahasiswa yang riset yang tentang masalah Islam dan sastra Islam tuh ngambilnya dari interview DRD yang di majalah Horizon, katanya. Kita guyon-guyon terus. Nggak tahu ide siapa tuh, Kang Sobari barangkali ngajak jalan-jalan mandi air panas di Sentul, di hutan Sentul. Saya lihat itu, ya Allah, air panasnya tuh kolamnya kotor sekali. Jadi kayak cendol itu loh, airnya kekuning-kuningan, tapi Gus Dur kan nggak bisa meriksa nih. Beliau kan nggak, matanya kan nggak kelihatan. Kemudian ya kungkum, saya ikut, sebetulnya gatelen saya kalau itu ngeliat Gus Dur kungkum, nyanyi-nyanyi kecil gitu, mandi di gosokin sabun sendiri, terus selesai, terus dibilas. Lah ketika dibilas tuh saya terenyuh. Karena apa? Karena disemprot pakai selang untuk nyuci mobil loh. Sama pengurus dari pemandian air panas itu. Terus ya Allah, ini baru jadi presiden 1 bulan lengser, sudah seperti rakyat yang sangat jelata. Kang Sobari kok dibawa di sini? Senengannya di sini ya, dia katanya dulunya itu. Ya kita bawa ke sini lagi, dia minta gitu. Terus habis itu makan singkong sama rebusan kacang, rebusan dele, ya bukan kantin lah, dimasakin sama pengurusnya di situ udah. Kemudian kita pulang dan selama di mobil tuh beliau ngelucu. Tapi ini saya enggak bisa ini nyeritakan lucunya karena porno. Jadi enggak saya ceritakan di
YouTube ini. Karena memang lucu banget, tapi kadang-kadang ingin banget saya cerita ini untuk bukti bahwa saya kenal baik dengan Gus Dur. Dan waktu beliau wafat ya, sebelum wafat, saya ketemu Gus Dur di rumahnya putrinya Bapak Widjoyo Nitisastro di dekat KPU atau apa itu. Di situ saya enggak tahu bagaimana kok saya akhirnya ngelukis Bu Nuria. Saya disediain kanvas bagaimana dibeli atau bagaimana saya lupa sama putrinya Bu Widjoyo Nitisastro itu, terus ada Gus Dur segala, saya ngelukis sebentar. Bu Nuria, terus saya tanya, gimana Bu, suka? Nah, ini aku suka. Bu Nuria bilang begitu, tidak celemong-celemong katanya. Celemong-celemong tidak asal-asal. Biasanya kalau orang lukis itu asal-asalan. Ini memang saya bikin cantik. Kan memang Bu Nuria memang cantik. Kemudian kita setelah itu dengar Gus Dur wafat, saya ditelepon oleh TVRI. Selama 2 jam saya siaran langsung mengikuti pemberangkatan jenazah Gus Dur dari rumahnya atau dari istana itu ke Jombang. Jadi 2 jam saya di booking untuk cerita tentang Gus Dur, sampai kehabisan cerita apa saja saya ceritain tentang selama saya di DKJ. Dan itu saya berbahagia dan pikiran saya tentang Islam, pikiran saya tentang kesenian itu banyak terbuka dengan pertemuan-pertemuan saya dengan Gus Dur. Sampai sekarang saya beberapa kali saya melukis Gus Dur dan tentunya selalu laku, dan Gus Dur selalu saya tinggikan. Yang terakhir ini saya lukis besar 2 meter lebih. Saya lukis ingkang sinuwun Kanjeng Gusti Abdurrahman Wahid Sayyidin Penetep Penotogama Khalifatullah Nusantara. So bikin gede banget dengan logo NU. Sekarang masih tergantung di rumah, dan moga-moga itu bisa di museum NU itu. Kalau orang NU ngelihat harusnya itu masuk museum, karena itu lukisan bagus sekali. Ya saya harus muji sendiri, memang bagus sekali, karena saya itu melukis Gus Dur. Saya dapat orderan dari Agi Sugianto. Mas Arti, tolong dilukis Gus Dur. Kenapa kok mendadak kamu ingin punya koleksi Gus Dur, lukisan? Karena waktu beliau mau wafat itu saya sempat nyuapin makanan di RSCM. Ada fotonya tuh kecil sekali. Dia minta ngelukis Gus Dur. Saya melukis Gus Dur, saya lukis. Tapi saya tidak tega untuk menutup matanya. Jadi matanya saya kasih ketika saya masih ketemu dia di DKJ yang masih terbuka, masih bisa melihat. Jadi kira-kira apa yang saya ceritakan tentang Gus Dur ini senyata-nyatanya sesungguhnya. Saya tidak ngaku-ngaku, saya bangga dan saya banyak belajar kepada beliau. Dan sekarang anak keturunannya secara ideologis, Gus Yahya Stakuf jadi ketua PBNU, saya ikut senang juga. Sebelumnya ketua PBNU juga bagus, pokoknya orang NU itu hebat-hebat. Saya senang dan saya merasa Nahdien walaupun bukan. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.